Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Fokus. Di Mimbar Fokus kali ini kita coba bicara soal sanitasi. Jadi apa itu sanitasi dan apa-apa saja yang terlibat di dalam sanitasi. Jadi untuk membicarakan sanitasi ini kita coba datangkan dua orang narasumber nih. Narasumber pertama yaitu Ibu Kakak Israini. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Kak ya. Kakak Israini ini merupakan Kepala Divisi Pengolahan dan Pengembangan Air Limbah dari Perumda Tirtanadi. Jadi ya Kak ya, karena untuk Tirtanadi itu bukan hanya bicara soal air minum bersih gitu. Ternyata air kotor juga kita kelola ya Kak ya. Benar. Dan narasumber yang kedua adalah Bang Tito Syabzanuar. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Bang. Ini Bang Tito adalah City Fasilitator USAID IWOS Tangguh Sumatera Utara. Oke, bener kan Bang? Bener. Bener. Karena panjang semua ini. Oke, Bang, Abang dan Kakak, aku mau bicara soal sanitasi, terutama soal sanitasi yang dikelola oleh Perumda Tirtanadi kolaborasi dengan USAID IWOS Tangguh ya Bang ya, itu soal pengelolaan lumpur tinja. Oke. Tapi sebelum itu nih Kak, mau tanya nih Kak, menurut Kakak dan Abang sendiri sanitasi itu apa sih sebenarnya? Dari Kak Isra ini. Boleh? Ya, terima kasih Mbak Amel. Jadi kalau kita bicara sanitasi mungkin didefinisikan bisa sebagai upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengawasan faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan yang seperti apa? Ini faktor lingkungan yang memberi dampak efek negatif ya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Contoh dekatnya saja ini misalnya untuk air limbah domestik yang dihasilkan oleh masyarakat gitu. Jadi ini juga memberi dampak kesehatan kepada masyarakat. Kenapa? Karena ternyata air limbah domestik itu dapat mencemari air tanah dan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat, yaitu menyebarkan penyakit terhadap masyarakat karena dia dapat mencemari air tanah yang nanti air tanah tersebut digunakan oleh masyarakat. Mungkin seperti itu Mbak. Terima kasih. Itu penjelasan dari Kak Isra ini. Cuman penjelasan dari Bang Tito sama apa enggak? Coba kita dengar. Sudah diborong sama Bu Isra ini. Sudah diborong sama Bu Isra. Berarti udah satu persepsi, makanya bisa berkolaborasi ya Bang ya. Oke, berarti penjelasan sanitasi itu sudah sama Ibu sama Kak Isra ini. Jadi aku nanya sama Abang, kenapa Abang mau bekerja sama dengan Perumda, kenapa Abang? Sorry bukan Abang ya, sebenarnya kerjasama ya. Kenapa USAID IWOS Tangguh bekerja sama dengan Perumda Tirtanadi untuk pengelolaan limbah tinja ini? Bisa jelasin? Jadi gini Kak, sebelumnya saya akan jelaskan USAID IWOS Tangguh itu apa. Nah, USAID IWOS Tangguh itu adalah suatu program kemitraan yang berfokus pada air minum, sanitasi, dan kesehatan lingkungan di masyarakat yang terintegrasi dengan pengolahan air minum, ketahanan iklim, dan terinklusi. Nah, salah satunya itu adalah kita mendukung program pemerintah nasional, program nasional di RPJM tercantum bahwasanya Indonesia di tahun 2024 itu angka sanitasi amannya itu mencapai 15%. Nah, di Sumatera Utara itu kita salah satunya berkolaborasi dengan Perumda Tirtanadi untuk masalah pengelolaan air limbah domestiknya. Itu bekerja sama dengan Perumda Tirtanadi. Tapi kan Kak, kalau di masyarakat, setahu aku ya di masyarakat, dan aku juga baru beberapa tahun ini tahu bahwa Perumda Tirtanadi itu mengelola air kotor juga gitu, selain air bersih. Kak bisa jelasin nggak? Itu Tirtanadi itu sejak kapan sih mengelola limbah tinja atau air kotor itu, dan kenapa gitu? Ada undang-undangnya atau apa gitu? Ya, terima kasih Mbak Amel. Jadi mungkin sebenarnya Perumda Tirtanadi ini sudah mengelola air limbah itu sejak tahun 1997 ya. Jadi dulu memang pemerintah fokus terhadap pencemaran air tanah karena adanya
pencemarnya dari limbah domestik seperti itu. Jadi pada tahun 1997 kita sudah mengelola untuk air limbah domestik yang ada di masyarakat dengan sistem terpusat, yaitu masyarakat itu memiliki fasilitas sanitasi, yaitu jaringan perpipaan air limbahnya yang terkoneksi dengan rumah dan ke IPAL kita. Jadi dari rumah apabila kita membuang gitu ya, membuang kotoran kita itu, dia udah langsung masuk ke jaringan perpipaan untuk kemudian dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah kita yang ada di Cemara. Kemudian di IPAL itu kita akan mengolah air limbahnya sehingga memenuhi baku mutu dan aman untuk dibuang ke badan air. Nah, pada tahun 2020, Perumda Tirta Nadi juga sudah memberikan pelayanan untuk sistem pengelolaan air limbah yang setempat. Itu yang mana untuk masyarakat-masyarakat yang tidak terlayani dengan sistem jaringan perpipaan, nah itu tetap kita layani dengan penyedotan. Jadi penyedotan, jadi masyarakat yang punya tangki septik itu secara terjadwal itu kita sedot untuk kemudian kita angkut, kita bawa ke instalasi pengolahan lumpur tinja kita yang satu lokasi dengan IPAL kita yang ada di Cemara, kemudian diolah dan dibuang ke badan air. Nah, untuk dasar hukumnya bahwa Perumda Tirta Nadi ini mengelola, ini sudah berapa kali perubahan ya. Yang terakhir itu kita ada Perda nomor 2 tahun 2022 itu tentang Perumda Tirta Nadi Provinsi Sumatera Utara, di mana salah satu tujuannya di situ bahwa Perumda Tirta Nadi itu selain mengelola air minum juga mengelola air limbah baik terpusat maupun setempat, seperti itu Mbak Amel. Jadi karena untuk pemasangan jaringan itu sebenarnya investasinya cukup besar ya, benar. Makanya kita pakai yang istilahnya door to door untuk mengangkut lumpur tinja ke masyarakat sendiri. Ya. Oke. Pertanyaannya nih, sejak kita mengelola lumpur tinja masyarakat, jadi kalau menurut Tirta Nadi dan Kak Isra ini sendiri, itu bagaimana kondisi sanitasi secara umum limbah tinja di Sumatera Utara atau Kota Medan khususnya? Jadi kalau kita berbicara tentang kondisi sanitasi masyarakat ya, khususnya dalam pengelolaan lumpur tinja, jadi sebenarnya memang perlu dikelola lebih maksimal lagi. Kenapa? Karena sebagian masyarakat memang masih belum paham gitu. Sebenarnya tinjanya ini aman nggak ya gitu, tangki septik yang ada di rumahnya gitu. Dan mereka belum paham gitu gimana mengelola limbah tinja yang ada di masyarakat. Nah, kadang masyarakat seperti gini nih, wah saya tidak mencemari lingkungan karena saya sudah punya tangki septik gitu ya di samping rumah. Nah, masyarakat belum paham sebenarnya tangki septiknya itu yang udah aman atau tidak gitu. Atau tangki septiknya itu hanya sebagai bak pengumpul tinjanya gitu. Jadi mungkin di sini juga dari ini kita bisa lihat bahwa ciri-ciri tangki septik itu seperti apa. Yang kedap itu bahwa tersedia pipa masuk dan keluar, memiliki lubang kontrol, memiliki lubang ventilasi dan kedap air, serta toiletnya itu dilengkapi dengan leher angsa. Kenapa harus leher angsa? Kan seperti gitu ya. Karena leher angsa itu kan memang didesain bahwa toiletnya itu masih ada mengandung cairan ya. Jadi itu menghambat untuk timbulnya bau yang keluar gitu. Selain itu juga akan mencegah serangga yang masuk, yang kalau serangga masuk bisa ke tangki septik, kalau tidak ada air dia secara leluasa nih akan keluar dan menyebarkan penyakit seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang itu kondisi sanitasi masyarakat secara umum itu masih belum mengerti, masih banyak yang belum mengerti bahwa harus seperti itulah, harus lumpur tinja itu harus ditampung ya, benar-benar ditampung sehingga tidak menyebar ke lingkungannya Kak ya. Ya, seperti itu. Harus memiliki tangki septik yang aman. Gitu, seperti itu. Sekarang aku kasih pertanyaan sama Bang Tito nih. Menurut Abang, tangki septik aman dan sanitasi aman itu apa sih, Bang? Nah, kita kembali lagi ke tadi. Menyambung juga pertanyaan dengan Bu Ichen. Sebenarnya mungkin sebagian besar udah dijawab dengan Bu Isra ini. Ya, Bu Isra ini. Tangki septik yang kedap dan aman itu adalah seperti tadi dijelaskan oleh Bu Isra. Mungkin kita bisa lihat dari bagannya ini, itu adalah memiliki toilet sendiri, toiletnya berbentuk leher angsa,
kemudian ada septic tank yang kedap, atau dia terhubung dengan jaringan perpipaan yang ada. Jika juga dia ada septic tank yang kedap, itu dengan periode 3-5 tahun sekali harus disedot dan lumpurnya itu dibuang ke instalasi pengolahan lumpur tinja untuk dapat diolah, di mana setelah diolah nanti airnya itu setelah aman dilepas ke badan air. Itu sih Kak. Jadi seperti yang kita ketahui nih, ini merupakan ciri-ciri tangki septik yang belum kedap, dan itu ciri-ciri yang kedap ya gitu. Jadi sebenarnya yang kedap itu merupakan memiliki lubang tersedia pipa masuk dan keluar, memiliki lubang kontrol, memiliki lubang ventilasi, dan benar-benar kedap air gitu. Kedap air. Jadi nggak ada namanya bisa keluar itu yang namanya dari dalam nggak bisa keluar, dari luar tidak masuk ke dalam. Jadi itu memang sudah wajib untuk disedot minimal 3 tahun sekali ya. Jadi bagi masyarakat itu seharusnya jangan curiga ya kalau misalnya 3 tahun, udah 3 tahun tuh tiba-tiba ada yang nyedot, jangan bilang bahwa itu memang nggak bagus itu ya gitu. Itu malah itu yang bagus sebenarnya ya. Itu yang harus kita yakinkan ke masyarakat ya. Oke. Jadi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam mensosialisasikan septic tank kedap ini gimana dari Tirta Nadi dan USAID Ayos Tangguh sendiri, apa yang kita lakukan, langkah-langkah apa aja yang kita lakukan? Mungkin dari Bapak. Bang Tito dulu. Kita di USAID Ayos Tangguh ini kita punya program namanya pengkajian partisipatif yang melibatkan masyarakat dan OPD yang ada di wilayah setempat. Salah satunya itu adalah Tirta Nadi, di mana waktu pengkajian partisipatif itu kita melibatkan Tirta Nadi untuk mengkampanyekan L2T2 ya Bu ya, mengkampanyekan L2T2. Itu di situ kita memicu kejijikan masyarakat. Di mana dalam pendekatan pengajian partisipatif ini kita melakukan pendekatan STBM, itu sanitasi total berbasis masyarakat, di mana STBM itu ada 5 pilar. 1, stop buang air besar sembarangan. 2, cuci tangan pakai sabun. 3, itu pengolahan air minum rumah tangga. 4, adalah pengolahan sampah rumah tangga. Dan 5, pengolahan limbah cair rumah tangga. Nah, cara memicu masyarakatnya itu adalah dengan memicu kejijikan mereka. Memicu kejijikan itu gimana? Memicu kejijikan. Jadi gini, kita punya kita memberitahu mereka, mengedukasi mereka, jika tangki septik tidak kedap, kontaminasi bakteri dan lain sebagainya itu akan menyebarnya kemana? Oh gitu. Nah, jadi bisa jadi ke sumur. Dan mereka mungkin beberapa tempat mungkin sudah mengakui bahwasanya sumur mereka sudah ada yang tercemar, sudah mulai bau gitu ya. Mungkin ada beberapa tempat. Nah, apakah mereka mau seperti itu? Oh gitu. Jadi kita jelasin tuh, kalau tidak gunakan tangki yang kedap, betul, bisa aja tuh anaknya sakit-sakitan terus. Bisa jadi paling terdekat itu adalah gatal-gatal dan diare. Paling terdekat ya, gatal-gatal dan ya, penyakit kulit juga ngaruh ya. Iya, jadi bisa aja tuh karena penyakit kulit, bisa aja tuh karena tangkinya nggak kedap ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Selain faktor lainnya, tapi memang nggak semudah itu. Dalam arti kata tantangan-tantangan kita di masyarakat ini kan macam-macam ya. Paling besar itu adalah masalah ekonomi masyarakatnya sendiri. Itu nggak semua masyarakat mampu untuk mengadakan tangki septik kedap. Nah, memang tangki septik kedap ini ada 2 model, yang dari beton dan dari fabrikasi dianya. Memang kalau dilihat dari segi ekonomi agak menyusahkan masyarakat. Cukup yang mahal. Ekonominya perlu didukung lah untuk membangun tangki septik, dan itu butuh dukungan dari pemerintah lah. Iya. Untuk pengadaan septic tank aman di masyarakatnya. Iya, kalau misalnya dari Perumda Tirta Nadi sendiri itu ada nggak pelanggan gitu kan kepengen punya tangki kedap? Sebenarnya dia pingin, cuman dananya itu nggak ada gitu, maksudnya kekurangan dana. Karena kalau seingat aku tuh yang paling murah tuh kalau membuat tangki itu sekitar 700-800 ribu, itu paling murah itu yang nggak tahu kedap apa enggak ya, aku pernah punya tetangga seperti itu gitu. Itu dari Perumda Tirta Nadi ada nggak kemudahan buat pelanggan yang ingin punya
punya tangki kedap, sebenarnya udah ngerti punya, tapi nggak ada duitnya itu. Ada nggak dari Tirta Nadi? Ya, kalau di Tirta Nadi mungkin kita hanya layanan, Bu. Jadi untuk pengadaan tangki septiknya itu tidak di kita, seperti itu. Jadi kita memberikan layanan untuk pengelolaan penyedotan tangki septiknya, seperti itu. Itunya aja ya. Itu ya tadi ya, yang tadi sebelum podcast kita bicarain bahwa untuk limbah setelah menjadi pelanggan itu tagihannya digabung dengan tagihan air minum. Nah, itu bisa jelasin Bu gimana tuh Bu? Jadi gini Mbak Amel. Jadi terkait dengan pengelolaan air limbah kita ini, memang masyarakat yang menjadi pelanggan kita itu nanti mempunyai kewajiban untuk membayar tarif seperti itu. Jadi tarifnya ini dikenakan kepada masyarakat satu di dalam rekening air minum. Jadi dia di situ ada tagihan air minum dan juga tagihan air limbah. Jadi satu billing dia gitu. Jadi masyarakat yang menjadi pelanggan air limbah dengan layanan lumpur tinja terjadwal ini tarifnya sekitar 17 sampai 20 ribu setiap bulannya gitu. Dan ini akan kita lakukan penyedotan di rumah masyarakat itu 3 tahun sekali gitu. Minimal 3 tahun sekali. Iya, 3 tahun sekali. Jadi Oke. Makasih untuk Kak Isra ini. Dan ini aku ada satu pertanyaan terakhir untuk Bang Tito nih. Ini kan you said I was tangguh. Itu berperan mendukung dalam meningkatkan akses sanitasi aman ya Bang, seperti yang menjelaskan tadi ya. Jadi apa aja yang sudah kita lakukan dan sejauh mana kita sudah melakukannya Bang? Kebetulan saya juga ada buat catatan ini apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan nantinya. Nah itu salah empatnya itu adalah itu adalah penguatan tata kelola dan pembiayaan sektor WOS dan sumber daya air. Itu peningkatan akses ke layanan air minum sanitasi yang berketahanan iklim, inklusi dan terkelola dengan aman. Peningkatan sumber daya air ya untuk mendukung pelayanan air minum yang tangguh dan peningkatan adopsi perilaku dan peningkatan partisipasi dan peran kepemimpinan perempuan yang berkontribusi terhadap air minum sanitasi dan pengelolaan sumber daya air. Itu sih, Kak. Itu merupakan langkah yang dilakukan sejauh ini ya Bang ya. Jadi kedepannya bakal lebih baik lagi ya Bang, bakal lebih banyak lagi yang kita lakukan atau Insya Allah akan lebih baik lagi. Lagi. Dengan dukungan dari kawan-kawan semuanya. Oke. Jadi untuk sebelum kita mengakhiri podcast cakap-cakap kita hari ini gitu kan, aku pengen nih minta dari Kak Isra ini dan Bang Tito memberikan semacam pesan kepada masyarakat apa sih yang harus dilakukan agar kita bisa mencapai yang namanya akses aman gitu ya kan, sehingga memiliki sanitasi aman, sehingga kehidupan bermasyarakat kita juga lebih baik, kesehatan juga lebih baik ya Bang ya. Bisa jelasin? Mari kita cegah pencemaran air tanah dan lingkungan sekitar dari air limbah domestik dengan melakukan perilaku hidup sehat dan bersih. Dan jangan lupa untuk tetap memastikan bahwa tangki septik yang ada di rumah kita itu adalah kedap dan tetap dilakukan penyedotan atau pengurusan setiap 3 tahun sekali atau dengan menjadi pelanggan Perumda Tirta Nadi Provinsi Sumatera Utara. Nah, untuk informasi lebih lanjut mungkin bisa menghubungi kantor cabang pemasaran air limbah kami itu di nomor telepon 061 73 53 045 atau di nomor WA 08269 327383. Mungkin seperti itu. Ya, hafal ya Kak ya? Oke, Bang Tito bisa menyampaikan Bang? Ya, terima kasih Kak lagi. Sekali lagi jadi untuk meningkatkan akses aman kita ini, memang sebelum kita melihat secara luas, mari kita kembali ke diri kita sendiri dulu. Kita lihat diri kita sendiri dulu, di rumah kita apakah sudah aman, apakah sudah mampu untuk menjaga lingkungan kita, agar ke depan kita bisa memberi pengetahuan ke tetangga-tetangga kita untuk menuju lingkungan yang lebih baik lagi, di mana itu akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita sendiri. Itu sih Kak.
Oke, terima kasih Bang Tito, terima kasih Kak Israeli. Sama-sama Mbak Amel. Iya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa sampai ke masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih sehat dan lebih bahagia ya Kak. Iya. Oke. Untuk kesehatan masyarakat. Oke, terima kasih. Begitulah pemirsa Mimbar Fokus kita pada hari ini. Kembali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.